Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Goretti Digili dari kelas 5A2 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem pemerintahan. Yang pertama, nepotisme. Nepotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Nepotisme dapat berarti tiran atau dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan, atau absolutisme yang artinya adalah keyakinan bahwa hanya ada satu penjelasan objektif yang tepat dan tidak berubah tentang realitas. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan nepotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam nepotisme, penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. Yang kedua, plutokrasi. Plutokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ploutos yang berarti kekayaan dan kratos yang berarti kekuasaan. Plutokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dipimpin oleh seorang yang kaya atau memiliki pendapatan yang sangat besar. Plutokrasi adalah sistem yang menguatkan diri. Artinya, sekali sekelompok orang kaya memegang kekuasaan, mereka dapat menggunakan kekayaan dan kekuatan politik mereka untuk mengubah aturan, hukum, dan sistem, untuk memastikan bahwa mereka hanya mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan. Karena sistem pemerintahan yang dijalankan dengan plutokrasi, terlihat jelas adanya kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi antara kaum kaya dan kaum miskin. Yang ketiga, teokrasi. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Contohnya seperti di Vatikan. Walaupun negara tersebut menganut pemahaman keagamaan, negara tidak memaksa warganya untuk ikut beragama sesuai yang dianut negara. Artinya, negara masih memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama sesuai pemahaman dan kepercayaannya. Yang keempat, anarki. Istilah anarki berasal dari kata Yunani kuno, yaitu anarkos, yang berarti tanpa penguasa. Jadi, anarki adalah situasi di mana pemerintah tidak ada atau tidak mewakili otoritas atau kontrol atas rakyat. Filosofi anarkisme menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertahan dan berkembang hanya ketika beroperasi di bawah alternatif atau pemerintahan tradisional. Yang kelima, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Secara harafiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Contoh dari negara yang mengadut sistem demokrasi ini yaitu Indonesia.
Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.